Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cluster, seperti di video sebelumnya, saya akan memberikan tutorial tentang bleeding ya, atau membuang angin palsu. Sebenarnya kenapa sih harus di bleeding segala? Terus apa penyebabnya mobil harus di bleeding? Nah, mungkin itu ya pertanyaannya. Oke, bleeding atau membuang angin palsu adalah caranya seperti ini ya. Tapi nggak cuma kayak gini doang. Nanti ada tutorialnya. Nah, kenapa angin harus dibuang? Karena kalau misalnya tidak dibuang, remnya akan ambles, atau kalau ngerem harus dipompa. Dipompa itu diinjak 2 kali atau lebih baru pakem. Kalau nggak di kayak gitu, nggak pakem. Jadi kan ini sangat bahaya. Terus penyebabnya apa sih? Nah, penyebabnya adalah kenapa angin bisa masuk dalam perputaran minyak rem itu biasanya kan ada kebocoran, entah itu bocor di sealnya. Nah, ini seal mas rem bawah ya. Terus selang-selangnya juga seal mas rem atas atau tempat memompanya itu ya. Biasanya kalau rem amblas itu cek dulu seal ada kebocoran enggak yang di bawah ya, entah itu selang atau seal mas rem bawah. Kalau nggak ada kebocoran, kemungkinan besar ada di seal master rem atas. Jadi kalau misalnya sudah di bleeding 2 kali, tapi lebih dari 2 kali ya, tapi masih tetap amblas atau kurang pakem, remnya harus dipompa. Kalau tidak ada kebocoran di master rem bawah atau selang-selangnya, pasti di seal master rem atas. Jadi untuk mempermudah kita mengetahui ada angin masuk dalam rem apa enggak, kita menggunakan selang bening seperti ini ya. Kalau ada gelembung-gelembung berarti masih ada anginnya. Nah, kita mulai saja untuk bleedingnya. Seperti yang Anda lihat, di sini ada 2 nipple ya, yang atas juga bawah. Yang tidak terhubung selang itu adalah nipple out atau nipple pembuangan ya. Yang di atas yang terhubung selang besi itu, pipa besi itu nipple in. Jadi yang dari mas rem atas masuk ke situ ya. Nah, sebelum kita memompa rem, kita kendorin dulu nipple yang pembuangan ya. Dikendorin, terus kalau sudah nanti dipompa remnya. Oh iya, bleeding ini lebih enaknya dikerjakan 2 orang ya. Yang satu mompa remnya, terus yang satu untuk ini ngencengin dan ngendorin sambil ngecek ya. Ketika kita membleeding, bisa dinyalakan mesin mobilnya atau dalam keadaan mati. Dua-duanya bisa. Tapi lebih enak kalau mesin dalam kondisi nyala. Soalnya rem jadi lebih ringan. Jadi kalau misalnya pas mompa berkali-kali, pas ganti mas rem kan otomatis minyaknya kosong. Nah, itu harus dipompa berkali-kali. Dan itu akan terasa banget pegelnya, apalagi ketika mesin tidak nyala ya, berat banget. Mas, minta tolong dipompa. Nah, sekarang lagi dipompa anak saya itu. Nah, kelihatan kan ada gelembung-gelembung. Nah, itu adalah anginnya ya, angin palsu. Jadi kalau misalnya masih ada anginnya, dipompa terus. Dan kalau misalnya sudah kelihatan merah seperti ini, masih dipompa terus ya. 2 atau sampai 5 kali sampai benar-benar tidak ada gelembung. Nah, sudah merah seperti ini ya. Ketika membleeding seperti ini, sekali-kali cek minyak rem yang ada di tabung reservoir. Karena kalau misalnya sampai kehabisan, otomatis ada gelembungnya lagi. Mas, mesinnya dinyalain. Nah, kalau yang pertama tadi mesinnya dalam keadaan mati ya. Terus yang ini mesin dalam keadaan nyala. Pokoknya kalau mesin nyala dipompa terus sampai agak terasa berat remnya atau injakannya. Jadi kalau misalnya pas masih ada anginnya, kayak ringan banget, kayak memompa angin ya. Jadi tidak ada beban. Tapi kalau sudah mulai minyak remnya masuk, terus
gelombang-gelombangnya hilang, akan terasa agak lebih berat. Minyak yang tadi kita tampung kita tuangkan lagi di tabung reservoir, atau bisa kalau misalnya sudah kotor ganti yang baru ya. Mas minta tolong di Mas P. Nanti kita pompa lagi. Ini gunanya diulangi kayak gini biar minyaknya bersih dan kotorannya, jika ada misalnya kotoran bisa ikut hanyut juga ya. Tapi ini alhamdulillah bersih. Kita coba dipompa lagi ya. Mas, pompa lagi ya. Ini ada gelembungnya lagi karena tadi telat ngasih minyak rem ya di tabungnya. Jadi ada angin masuk lagi. Nah, salah satu penyebabnya adalah kayak gini ya. Ada angin masuk. Jadi diusahakan jangan telat. Kalau sudah berkurang separuh, nah kita tambahin lagi sampai penuh. Stop. Tahan. Nah, ketika sudah tidak ada gelembungnya, coba pompa terakhir itu remnya ditahan, diinjak sampai dalam ya. Terus kalau sudah diinjak ditahan dan nepelnya dikencengin sampai benar-benar kenceng ya. Jadi udaranya mampet. Cul, sol direm. Wis. Sip. Direm meneh. Oke. Ketika semua sudah oke, remnya dicoba. Tapi sebelum nyoba, diusahakan terpasang dulu ya tutupnya. Soalnya kalau tutup tidak terpasang, nanti pas kita coba rem, diinjak berkali-kali remnya, master remnya akan menekan piston dan tidak ada tahanan ya, tidak ada tutupnya. Jadi kampasnya nggak ketahan, jadi ikut lepas. Biasanya yang lepas piston remnya. Nah kayak gitu. Jadi kan ribet dan 2 kali kerja. Ketika semua sudah selesai, kita cek lagi minyak rem yang ada di tabung reservoir ya. Kalau misalnya berkurang ya diisi lagi sampai menyentuh batas maksimal. Soalnya kalau nanti berkurang kurang dari setengah ya, biasanya remnya, indikator rem akan nyala terus, soalnya kurang minyak. Demikianlah untuk tutorial dan informasinya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.